Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani. Saya dari 5A Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda ingin menyampaikan hukum adat dan adat istiadat dari suku Bima Nusa Tenggara Barat. Yang pertama, hukuman adat bagi pelaku kawin lari dalam masyarakat Bima, yaitu jika ada salah satu anggota keluarga yang melakukan kawin lari, maka semua keluarga akan dikenai sanksi sosial. Mereka tidak dilayani, tidak ditegur sapa, tidak dihargai, dan tidak dihormati oleh siapapun itu. Londo iha atau kawin lari merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sepasang perempuan dan laki-laki yang buruk atau berzina, karena membuat mereka tidak memiliki nilai atau harga di masyarakat, dengan artian status sosial mereka menjadi rendah pada masyarakat itu, dan kebanyakan dilakukan oleh keluarga yang tidak menempuh pendidikan. Akan tetapi, bagi keluarga yang memiliki rata-rata tingkat pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, menyelesaikan pendidikannya mereka, tidak akan mungkin melakukan londo iha atau kawin lari. Kenapa? Karena sudah pasti keluarga mereka akan dihukum secara adat, budaya, dan agama. Ketika ada keluarga yang melakukan londo iha atau kawin lari, maka semua masyarakat tidak akan ikut terlibat pada acara kegiatan akad nikah dan pesta pernikahan. Mereka hanya saja lewat jika bertetangga atau menonton saja dari rumah mereka masing-masing. Mereka tidak akan ikut terlibat dalam hal ikut memasak untuk kegiatan acara tersebut, tidak seperti acara-acara lainnya. Selain itu, tamu dari keluarga yang laki-laki pun jika mereka datang tidak akan dilayani dengan baik berupa memberikan makanan, memberikan minuman. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa ini adalah kawin lari. Jadi acaranya itu pun harus secara cepat, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tempat untuk duduk, semuanya benar-benar dalam keadaan rusak atau kawin dalam keadaan yang tidak bagus dan tidak baik. Selanjutnya, dengan adanya londo iha, maka secara tidak langsung itu merupakan hukuman sosial yang cukup tinggi di kampung ini. Karena anak-anak di kampung ini mulai kecil hingga dewasa dibekali dengan ilmu agama yang kuat seperti belajar mengaji, diajarin sopan santun dari kecil seperti sentak be, sentak beta. Dengan artian permisi jika lewat di depan orang yang lebih tua ataupun sebaya ataupun di bawah kita. Pengenalan Taudou dan Taundai dengan artian milik sendiri dan orang lain sehingga tahu mana yang halal dan mana yang haram. Diajari hidup morisama di Kampuramporo dengan artian hidup bersama di tengah masyarakat. Dengan maksud adalah kita harus ramah, bercengkerama di tengah-tengah masyarakat, bercengkerama dengan yang baik dengan tetangga, harus saling menolong, sampai pada perbuatan ainana eloko ulu, perbuatan zina yang dimaksud adalah jangan sampai pihak wanita itu hamil duluan atau melakukan hal yang tidak diinginkan, sehingga anak-anak sedini mungkin sudah dibekali dengan gahira ruku, rarahi mataho, tingkah laku dan perbuatan yang baik, sehingga ada rasa majalak bodahu, takut dan malu. Mereka akan takut dan mereka akan malu untuk melakukan apapun itu karena sudah dibekali sejak dini yang sudah disebutkan tadi, sehingga akhirnya mengurangi salah satu perbuatan yang tidak baik, yaitu londo iha, kawin lari tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adat istiadat suku Bima. Pada masyarakat suku Bima, beberapa warisan leluhur masih terpelihara dan terus dijalankan secara turun-menurun hingga saat ini dan tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi ciri khas yang dimiliki setiap daerah. Begitu juga dengan salah satu 4 daerah di Nusa Tenggara Barat, yaitu Bima, yang mempunyai budaya yang unik yang berkaitan dengan pakaian sebagai hasil suatu kebudayaan. Bima merupakan salah satu wilayah paling timur dari sisi Pulau Sumbawa yang terdiri dari pemerintah tingkat kota dan kabupaten. Yang pertama adalah adat istiadat Petaka Panca. Petaka Panca adalah ritual khusus bagi calon pengantin wanita suku Bima sebelum menikah. Ritual Petaka Panca dilakukan 1 hari sebelum proses akad atau pesta pernikahan. Pada ritual ini,
petaka panca atau daun pacar yang sudah dihaluskan akan ditempelkan di kedua telapak tangan calon pengantin wanita secara bergilir oleh ibu-ibu pemuka adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Makna atau filosofi dari tradisi petaka panca ini adalah daun pacar yang dilumatkan dan ditempelkan pada kedua telapak tangan sang calon pengantin wanita sebagai simbol bahwa sebentar lagi calon pengantin wanita tersebut akan menjadi seorang istri dari calon pengantin pria yang sudah meminangnya. Saat ini pun tradisi ini masih sering dipertahankan oleh masyarakat suku Bima meskipun tidak sesering dan tidak sebanyak zaman dahulu. Dan adat istiadat yang kedua adalah rimpu. Rimpu merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima yaitu tembeng goli. Dalam artian rimpu ini adalah salah satu alternatif kedua setelah jilbab karena rimpu merupakan mode atau cara berpakaian budaya yang juga menjadi ciri khas para perempuan di Bima. Budaya ini sudah ada sejak masuknya Islam di Bima hingga sekarang. Pakaian ini biasanya identik untuk mengkomunikasikan tentang nilai, harapan, dan keyakinan kelompok sosial yang diikuti oleh beberapa anggota. Dan yang terakhir adalah tembeng goli. Setelah yang saya jelaskan tadi bahwa rimpu itu terbuat dari tembeng goli, sarung tenun yang dihasilkan sehingga menjadi tembeng goli. Bagi masyarakat Bima, sarung tenun tembeng goli ini adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan hingga kini. Dan terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.